Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Autor POV. Nggak kerasa, ternyata sekarang udah siang. Daripada bingung mau ngapain, sekarang Ana mutusin buat tidur siang aja. Lagian kalau mau keluar juga nggak ada temennya, karena Ira lagi liburan ke puncak sama pacarnya. Ana beranjak dari ruang TV menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Ana langsung rebahin badan di kasur. Belum ada 15 menit dia tidur, tiba-tiba HP-nya bunyi. Ding 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 ding. Karena udah ngantuk banget, Ana nggak mau repot-repot ngangkat, mendingan lanjut tidur. Beberapa kali berdering, akhirnya si penelpon memutus sambungan. Ding 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 ding. Mungkin karena yang pertama nggak diangkat, dia coba buat nelpon Ana lagi. Buset nih orang, nggak tahu apa jam segini tuh waktunya buat tidur siang. Dumel Ana. Sekarang tangannya lagi sibuk nyari HP dengan mata masih terpejam. Setelah dapat HP-nya, dia langsung nekan tombol hijau. Halo, sapa seseorang di telepon. Halo, siapa ya? Ucap Ana sambil masih rebahan di kasurnya. Abiasa, balas Abiasa singkat di seberang sana. Ana yang dengar jawaban kayak gitu, langsung kaget. Ada apa gerangan dosennya ini nelpon, batin Ana. Ana yang merupakan anak didik Pak Asa, nggak kaget dari mana dosennya itu dapat nomornya. Karena sudah jadi hal yang wajar kalau dosen nyimpen nomor mahasiswanya, biasanya buat kepentingan yang berkaitan sama kuliah. Tapi kali ini kayaknya nggak deh. Ada apa ya, Pak? Tanya Ana ke Abiasa. Kamu bisa ke butik Nusantara sekarang buat ngukur kebaya sama gaun, jawab Abiasa to the point. Apaan sih, Pak? Mending Bapak aja sendiri. Saya mau ke sana besok sama Bunda, kataku sewot. Ini juga yang nyuruh mama saya sama Bunda kamu, jelas Abiasa. Terserah, nanti abis tidur siang saya ke sana, deh. Sekarang saya mau tidur siang dulu, balas Ana cepet terus langsung matiin sambungan telepon. Abis itu, dia lanjut lagi tidur siang. Ana POV. Sekarang aku lagi ada di perjalanan ke butik yang dimaksud Pak Asa tadi. Aku milih buat pesen taksi online walaupun di rumah ada mobil Bunda, nggak kebiasa nyetir sendiri soalnya. Takut. 15 menit perjalanan, akhirnya aku sampai juga di butik Nusantara. Aku langsung masuk ke dalam dan bilang sama resepsionis kalau ada dateng bareng Ibu Mira Bunda. Mbaknya langsung nganterin aku buat ketemu Bunda yang udah nunggu di dalam. Bun, panggil saat udah sampai di samping Bunda. Udah dateng, sayang. Tanya Bunda basa-basi, aku cuma ngangguk sambil senyum ke Bunda. Bunda ngajak aku ke ruang pengukuran baju, aku cuma nurut-nurut aja. Di dalam ternyata udah ada Bu Indah, orang yang mau ngukur badan aku. Aku lihat di sana udah ada tuxedo yang dipakein di manekin, apa punya Pak Asa tadi ya? Selamat sore, Ana, Dek Mira. Sapa Tante Indah ramah, kata Bunda, dia kakak tingkatnya dulu pas masih kuliah. Sore, Mbak Indah. Sore, Tante. Balasku sambil nganggukin kepala. Langsung Tante ukur ya? Tanya Tante Indah ke aku. Iya, Tan, balasku sambil letakin tasku di kursi, abis itu jalan ngikut Tante Indah ke deket meja kerja dia. Dengan cekatan Tante Indah ngukur badan aku, katanya buat kebaya aku nanti pas ijab kabul ini Bunda yang minta buat dibikinin sesuai model yang aku mau. Sedangkan buat gaunnya, di sana udah banyak pilihan yang udah jadi. Tinggal milih sama ngepasin. Selesai ngukur, Tante Indah ngasih aku banyak pilihan model kebaya. Aku lihat satu-satu sambil mikir-mikir model gimana yang aku mau. Aku pengennya sih yang simple aja tapi ada kesan Jawa Tengahnya, karena ayah sama Bunda aslinya orang Jawa Tengah. Setelah beberapa menit aku lihat-lihat, akhirnya aku nemu pilihan yang cocok.
Kebaya putih simpel sama bawahan batik dengan sentuhan model kutu baru. Ini aja, Tan, aku beritahu ke Tante Indah pilihanku. Pilihan yang tepat, Ana. Kamu pinter milihnya, ucap Tante Indah disertai kekehan kecil. Bagus sayang pilihan kamu. Bunda juga setuju sama pilihan aku. Oh, iya. Yang di pojokan itu Tusido yang dipilih sama Nak Abiasa tadi. Terus dia juga pesen sama tante tadi, kalau baju akadnya diserasiin aja sama pilihan kamu lagian dia tadi juga udah ngukur badan, jelas Tante Indah ke aku. Oh, gitu. Kalau itu sih terserah dia, Tan, balasku ke Tante Indah, dia sedikit ngerutin alisnya. Karena udah selesai ngukur baju kebayanya, sekarang aku tinggal milih gaun buat resepsinya. Walaupun di sini banyak gaun yang dipajang, tapi aku nggak bingung mau milih yang mana. Soalnya dari masuk tadi, aku ngincar salah satu gaun yang dipajang di sini. Bagus banget ya ampun, bikin jatuh cinta. Bunda setuju-setuju aja aku milih gaun yang itu, soalnya yang pakaikan aku jadi senyaman aku aja. Ana Pov, cuma ngurusin pakaian aja capek kayak gini, gimana kalau aku ikut ngurusin semuanya? Sekarang aku udah balik ke rumah, aku sama Bunda tadi dijemput Kak Teo karena Bunda hari ini nggak bawa mobil. Aku sama Kak Teo lagi nonton TV berdua sambil nyemil cookies bikinan Mbak Ina, pinter bikin apa-apa Mbak Ina mah. Abis maghrib begini biasanya kita kumpul bareng buat nonton TV, tapi ayah sama Bunda lagi ke rumah Ira buat ngobrolin pernikahan aku sama mamahnya Ira yang kebetulan seorang WO. Sebenarnya tadi aku diajak, tapi males ikut lagian Ira lagi ke Bandung sama Kak Arda. Bentar lagi nikah beneran, loh. Tanya Kak Teo buka suara setelah beberapa menit kita diem nyimak acara TV. Nikah paksa. Jawabku ketus, sekarang aku ngehadap ke Kak Teo. Gue yakin Bunda sama ayah nggak bakal salah pilih, kok, balas Kak Teo disertai senyuman sambil ngelus rambut aku. Lo kapan nikah, Kak? Katanya udah punya calon, aku balik nanya ke Kak Teo. Ya emang udah ada calonnya, tapi calon gue masih punya pacar. Kasian ya pacarnya, lagi jagain jodoh gue, kata Kak Teo enteng. Lah, maksudnya lo suka sama cewek orang? Mau lo tikung gitu cewek orang? Jangan-jangan pacar temen lo ya? Ceorocosku, aku heran sama Kak Teo, deh. Kayak nggak ada cewek lain. Siapa juga yang mau rebut cewek orang? Gue bakal nungguin mereka putus, kok. Lagian kalaupun gue nikung dia gue nikungnya tuh pakai cara yang elit, nikung di sepertiga malam, jelas Kak Teo ke aku. Terserah lo, Kak, emang nggak pernah waras lo. Kataku ke Kak Teo, sekarang aku fokus lagi ke TV karena acaranya udah mulai. Autor Pov, Teo yang dikatain kayak gitu sama Ana cuma bisa senyum sambil geleng-geleng kepala. Dia balik hadap ke TV tapi pikirannya masih belum fokus ke TV. Seandainya lo tahu siapa cewek yang gue maksud sama alasan dibalik semua ini. Pasti lo bakal dukung gue mati-matian, dek, batin Teo. Saat udah asik lagi nonton TV, tiba-tiba Teo ngerasa lapar. Bunda tadi pesen ke Mbak Ina kalau nggak usah masak lagi karena lauk tadi siang masih cukup buat makan malam dia sama Ana. Lagian ayah sama Bunda bakal makan di luar. Dek, makan di luar, yok. Ajak Teo ke Ana yang sekarang lagi mainin HP-nya. Ana yang dengar kata makan langsung semangat. Lagian dia juga lagi lapar, tapi males makan gara-gara lauknya sama kayak tadi siang. Hehe. Ayolah, gas. Balas Ana semangat. Dia langsung lari ke kamar buat ambil jaketnya. Mereka sekarang udah ada di pinggir jalan nggak jauh dari perumahan. Di sana banyak banget warung tenda yang menjual macem-macem makanan. Teo sama Ana udah sepakat mau makan pecel lele yang terkenal di sini. Walaupun agak rame tapi demi makanan kesukaan nggak papalah. Teo sama Ana lagi nungguin pesanan mereka sambil lesehan di salah tikar yang digelar sama penjual.
mereka milih buat duduk di bawah biar lebih nyaman sambil nikmatin lalu lalang kendaraan di padatnya jalanan ibu kota meski udah malam hari. Theo mau ngecek HP-nya, tapi pas dia udah buka HP-nya ekspresinya yang tadi senyum-senyum nunjukin kalau dia lagi seneng tiba-tiba berubah jadi kayak orang cemas. "Kenapa lo, Kak?" tanya Ana penasaran sama perubahan ekspresi kakaknya itu. Theo yang ditanya Ana kayak gitu, jadi kebingungan sendiri mau jawab apa. "Nggak ada. Itu si Rizky Bilar ketikung sama Rembayang, padahal menurut gue si Dinda Hau cocokan sama Rizky Bilar." "Ya nggak," balas Theo ngeles. "Dih, cowok sukanya gosip selebriti." Hahaha, Ana ketawa gara-gara jawaban Theo, dia nggak ngangka kalau kakaknya itu suka gosip. "Diem, lo. Tadi nanya, giliran dijawab malah diketawain. Bangs, gue bilangin ayah lo kalau ngomong kasar." Belum sempet Theo ngumpat, Ana udah ngancem dia kayak gitu. "Adek laknat emang. Lo nggak tahu aja gue lagi khawatir setengah mati sama seseorang," batin Theo kesel. Makanan mereka udah datang, sekarang mereka udah kicep nggak banyak omong lagi karena emang keduanya sama-sama lapar. "Ana Pov, lagi-lagi hari ini aku di rumah sendiri nggak ada kegiatan. Bosen banget, pengen jalan tapi males juga. Hehe." Tiba-tiba aku keinget sama Nando, udah beberapa hari ini dia nggak ngechat. Nando itu tipe orang yang jarang ngechat tapi langsung nelpon kalau lagi kangen. Dewasa banget iya. Sayang dia jodoh orang, bukan jodoh aku. Aku yang lagi rebahan di sofa depan TV, sekarang ganti posisi jadi duduk buat ngambil HP aku yang ada di meja sofa. Aku bersila di atas sofa sambil mangku toples cookies yang kemarin aku makan sama Kak Theo. Aku mau ngasih tahu Nando kalau kurang dari 3 minggu lagi aku bakal nikah. Nando sama Ira pokoknya harus datang di pernikahan aku, walaupun aku nikah bukan karena kemauanku tapi aku harap ini yang pertama dan terakhir. Jadi mereka harus diundang, toh nggak ada yang harus ditutup-tutupin karena mereka sahabat aku. Aku mendial nomor Nando. Tut tut tut. 3 kali nada sambungan terdengar, tapi tumben Nando belum angkat telepon aku. Aku tunggu bentar lagi, sampai terdengar suara operator. "Nomor yang Anda tuju tidak menjawab." Langsung aku matiin sambungan teleponnya, paling dia lagi sibuk. Akhirnya aku putusin buat chat dia aja, siapa tahu nanti kalau udah nggak sibuk dia baca chat aku. Nando Andrinov. Terakhir dilihat hari ini pukul 7.17. "Nando, nanti kalau udah nggak sibuk aku mau ngomong. Semangat di kafenya." Pukul 9.20. Baru aja aku mau keluar dari tiba-tiba ada panggilan masuk dari Ira. "Halo, Nah," ucap Ira di seberang sana. "Kenapa, Ra?" tanyaku ke Ira. "Sekarang aku lagi jalan mau ke dapur." "Ke mall, yuk," ajak Ira. "Loh, bukannya lo masih liburan ya sama Kak Arda?" tanyaku ke Ira heran, kemarin kan dia baru berangkat. "Jangan bahas dia. Panjang ceritanya." "Nah," Ira menjawab dengan nada lesu. "Oh, sorry. Sampai rumah jam berapa kemarin?" tanyaku lagi masih penasaran. "Jam 9. Jadi gimana lo mau nggak?" Kelihatannya Ira bener-bener nggak mau bahas tentang liburannya kemarin. Buktinya sekarang dia ngalihin pembicaraan. "Maulah. Bosen gue di rumah mulu, gue siap-siap dulu, aku sekarang lagi buka kulkas mau ambil air putih dingin. Setengah jam lagi gue jemput," kata Ira. "Siap," balasku singkat, setelah selesai minum aku balik ke kamar buat siap-siap. Autor Pov. Ana udah selesai siap-siap. Sekarang lagi jalan ke depan buat nyamperin Ira yang udah ada di depan. Ira masuk ke mobil, dia duduk di kursi depan samping Ira. Pas baru selesai masang sabuk pengaman, dia baru ngeh sama raut muka Ira yang gak kayak biasanya. Dia kelihatan kayak gak bersemangat terus kayaknya juga abis nangis, matanya kelihatan bengkak. "Lo kenapa, Ra? Ada masalah?" tanya Ana hati-hati ke sahabatnya itu. "Nanti gue ceritain, tapi bukan dalam waktu dekat.
Kira berangkat sekarang ya, Nah? Balas Ira berusaha buat senyum tipis sambil nengok ke Ana. Oke, ucap Ana mengerti kalau Ira belum siap cerita. Selama di perjalanan, Ira cuma diem aja sama masih murung. Biasanya kalau mereka pergi berdua nggak pernah diem-diemen kayak gini, bahkan Ira tadi sempet bengong terus parahnya dia hampir aja nerobos lampu merah. Untung tadi Ana goyang-goyangin tangannya sampai Ira sadar, dia langsung nginjek rem mendadak padahal lampu merah masih 5 meter di depan jadinya tadi banyak pengendara lain negur sambil klaksonin mereka. Sesampainya di mall, Ana dan Ira langsung menuju salah satu restoran Jepang favorit Ira. Ana yang aslinya nggak begitu doyan makanan Jepang cuma nurut-nurut aja biar bikin Ira happy lagi. Mereka duduk di dekat jendela restoran yang berada di lantai 2 mall ini, jadi bisa lihat pemandangan di luar. Ini buku menunya silahkan dipilih, Kak. Biar saya catat pesanan kakak, ucap salah satu pelayan ramah. Lo pesen apa? Nah. Ira buka suara. Saya ramen aja sama iced matcha latte, ucap Ana yang langsung dicatat sama pelayannya. Saya sushi sama minumannya samain aja, Mas. Ira ngasih tahu pesenannya ke pelayan. Jadi pesanannya ramen 1, sushi 1, sama minumannya iced matcha latte 1. Ada lagi, ucap si pelayan. Udah itu aja, jawab Ira. Nggak kerasa makanan mereka udah habis, tinggal ngabisin minuman yang masih sisa setengah gelas. Ira sekarang ngelamun sambil mainin minumannya, Ana yang tahu itu langsung nyadarin dia. Ra, jangan ngelamun. Seru Ana sambil natap Ira dalam. Ira yang dengar ucapan Ana seketika tersentak kaget. Dia langsung minum sedikit iced matcha latte-nya. Abis itu Ira balik natap Ana serius. Lo mau tahu nggak gue ini kenapa? Tanya Ira ke Ana yang bikin dia ngerutin dahinya. Ya kalau ditanya gitu sih, jawabannya pasti pengen lah. Tapi kan itu hak lo buat cerita apa nggak ke gue, balas Ana santai. Dia nggak mau terkesan memaksa Ira buat ceritain masalahnya. Lo emang pengertian orangnya. Nah, tiba-tiba Ira bilang kayak gitu ke Ana. Namanya juga sahabat. Gue putus sama Kak Arda, belum sempet Ana nyelesain omongannya, Ira udah nyaut duluan. Hah, serius lo? Tanya Ana sambil banting tisu yang dia pegang, dia kaget bukan main. Masalahnya, sahabatnya ini udah hampir 2 tahun pacaran sama Arda terus sekarang mereka putus. Haha iya serius, ngapain juga bercanda, timpal Ira sambil terkekeh miris. Hening, sekarang mereka sama-sama diem, Ana yang milih diem dan gak nanya macem-macem lagi karena kalau Ira udah siap cerita lebih pasti dia cerita tanpa disuruh. Sedangkan Ira diem karena masih kebayang-bayang sama kejadian yang bikin hubungan dia sama pacarnya berakhir, dan dia belum siap ceritain itu ke Ana. Kenapa malah diem? Gue ngajak lo ke sini biar bisa bikin gue happy, loh. Ira buka suara lagi, dia sekarang udah agak ceria kayak biasanya. Ya udah, hayu. Gue harus ngapain ini biar bisa bikin lo happy. Ana yang tadi masih ngelamun, seketika sadar pas Ira bilang kayak gitu. Bayarin makanan ini sama nanti bayarin gue mau beli skincare. Hehe, balas Ira sambil nyengir ke Ana dengan muka yang dibuat polos. Kampret lo, itu namanya pemerasan, sungut Ana emosi, ternyata sahabatnya ini lagi nyari kesempatan dalam kesempitan. Ana Pov, sekarang aku sama Ira udah ada di perjalanan pulang. Dia harus nganterin aku balik karena tadi dia yang jemput. Sekarang aku lagi lihat-lihat is paper bag dia, isinya skincare semua dan harganya nggak nanggung-nanggung. Gila, untung aja aku tadi nggak jadi bayarin skincare si Ira, bisa rugi bandar ini mah. Jadi, tadi tuh jadinya aku cuma traktir dia makan nggak cukup uang jajan aku tuh kalau buat bayarin skincare dia. Lo nanti cari suami harus yang kaya kalau gini mah, Ra. Skincare lo aja bisa buat bayar DP motor gini, ucapku kasih saran ke Ira. Nggak tiap bulan beli itu mah, awet sampai berbulan-bulan kok, balas Ira sambil nengok ke aku.
Dan gue bakal berusaha semampu gue buat bisa jadi wanita karir yang gak bergantung sama laki-laki sama gak ngerepotin laki-laki. Suami gue gak harus orang kaya raya, yang penting baik, soleh, tanggung jawab terus bisa ngertiin gue, cerocos Ira panjang lebar. Jangan terlalu sering menghayal tentang jodohmu, karena jodoh itu misteri, ucapku tiba-tiba, aku juga bingung dapet kata-kata itu dari mana. Bijak bener kata-katanya. Tapi gue rasa kata-kata itu cocoknya buat lo deh. Nah, lo dulu kan pernah bilang sama gue mau cari suami yang sifatnya kayak Kak Theo yang humoris, perhatian, terus hangat orangnya. Taunya malah dapet jodoh Pak Asa yang jarang bercanda, datar, sama galak. Haha, ejek Ira ke aku, bikin sebel aja. Aku yang terlanjur sebel sama kata-kata Ira langsung lempar paperback dia ke kursi belakang. Nyebelin, ngambek, gue cuma bercanda. Nah, lagian nih, di balik kekurangan Pak Asa ada banyak banget kelebihan dia. Pertama, dia udah jadi dosen plus mapan padahal masih muda. 28 masih muda lah hitungannya daripada dosen lainnya. Kedua, dia ganteng gak ada obat banyak cewek ngantri buat jadi istri dia. Ketiga, dia soleh taat beribadah. Ira malah makin nyerocos muji si dosen killer. Ya udah, lo aja sana yang jadi istrinya si dosen killer. Ucapku natap Ira kesal. Ogah, killernya gak bisa ilang kayaknya, tuh kan, udah tahu tadi gitu malah dipuji-puji. Sekarang aku sama Ira lagi di ruang TV. Dia tadi aku ajak mampir karena udah lama juga nggak main. Semua udah pulang kerja, tapi sekarang lagi bersih-bersih di kamar masing-masing kecuali Kak Theo yang numpang mandi di kamar aku gara-gara keran kamar mandinya rusak. Emang dasar dari kecil tangannya kalau pegang apa-apa pasti rusak, ke bawah sampai sekarang deh. 15 menit aku sama Ira cekikikan nonton acara komedi, akhirnya Bunda nyamperin ke ruang TV. Bunda cuma pakai gamis rumahan sama jilbab terusan. Bunda aku emang udah lama berhijab tapi aku belum ada niatan buat kayak Bunda. Astagfirullah. Ira, udah lama kamu nggak main ke sini, ucap Bunda yang masih beberapa langkah dari tempat duduk aku sama Ira. Ira yang sadar sama kedatangan Bunda, langsung berdiri terus salim ke Bunda. Iya, Tan. Kan aku di Jogja, kuliah bareng Ana. Hehe, balas Ira sambil ketawa kecil ke Bunda. Ih, maksud Tante selama liburan ini kamu belum pernah main ke sini, saut Bunda. Sekarang Bunda udah duduk di sofa sebelahku. Sibuk, Tan. Hehe, Ira malah cengengesan. Najis, ucapku lirih biar Bunda nggak dengar. Aku lihat Kak Theo turun dari lantai 2 masih koloran doang sambil ngeringin rambutnya pakai anduk. Dia jalan santai ke sini tanpa rasa malu ke Ira, emang dari kecil bisanya malu-maluin dia mah. Pakai baju sana, Kak. Ada Ira juga, masa nggak malu? Ucapku ke Kak Theo yang udah berdiri di samping TV. Ngapain malu? Orang cuma sebentar mau ngambil charger, lagian si Ira juga santuy kok. Lo aja yang ribet, cerewet lagi kayak bebek, sungut Kak Theo terus langsung balik lagi ke kamar. Awas aja, lo, jangan numpang mandi di kamar gue lagi. Teriakku ke Kak Theo. Bunda sama Ira yang lihat itu cuma senyum-senyum gak jelas. Aku yang sebel jadi tambah sebel. Hari ini semuanya nyebelin. Ayah Bunda sama Kak Theo yang kerja terus gak ada waktu buat liburan. Nando sibuk gak ngangkat telepon aku. Ira yang tadi siang minta traktir sama ngatain-ngatain aku, terus tadi Kak Theo ngatain aku kayak bebek batinku. Aku yang lagi gerutu gak jelas dalam hati berhenti gara-gara Bunda ngomong sesuatu ke Ira. Ira tanggal 2 bisa datang ke pernikahannya Ana kan? Tanya Bunda ke Ira. Oh, jadi tanggal 2. Masa Ana belum bilang ke aku, Tan? Tapi aku pasti bisa datang, kok. Sahabatnya nikah masa nggak datang, bisa-bisa aku pensiun dini jadi sahabatnya Ana. Haha, Ira membalas ucapan Bunda sambil bercanda. Padahal garing. Sekarang aku lagi di kamar rebahan santai,
tadi sehabis makan malam Ira langsung pamit pulang. Emang dasar tuh manusia, tadi siang minta ditraktir malamnya numpang makan di rumah. Walaupun bunda yang nyuruh, sih. Aku lagi bukain story-nya orang-orang. Gila, si Bella, temen SMA aku, liburan ke Paris, Sultan mah bebas. Secara dia kan anak seorang anggota legislatif, gak heranlah seberapa kayanya dia. Orang tuanya Deng, hehe. Nando Andrino Fiskaling. Tiba-tiba HP aku geter terus ada tulisan kayak gitu di layar, ya ampun senengnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung angkat telepon dari Nando. Nando, ucapku semangat ke dia. Hei, An, balas Nando di seberang sana, dari nadanya kelihatan banget kalau dia lagi capek. Kamu lagi ngapain? Tanyaku basa-basi ke Nando. Lagi nyantai di kamar, abis mandi, maaf ya baru bisa nelpon, hari ini aku sibuk di kafe. Jogja rame banget kalau lagi liben gini, kafe tadi juga banyak banget pengunjungnya, jelas Nando ke aku. Kamu capek iya? Ya udah istirahat aja dulu. Aku suruh dia istirahat aja dulu, ngasih taunya bisa nanti-nanti. Enggak, An. Kamu tadi katanya mau ngomong penting, ngomong aja nggak apa-apa. Balas Nando lembut di seberang sana. Aku yang lagi rebahan, sekarang bangun buat jalan ke sofa kecil yang ada di depan jendela kamar. Gimana ya ngomongnya? Aku malah bingung gimana ngasih tanunya ke Nando. Kok malah bingung, sih? Kekeh Nando sambil nanya ke aku. Oke, Ana kamu bisa, batinku. Tanggal 2 kamu bisa ke Jakarta buat hadir di acara pernikahan aku nggak? Autor POV. Pagi ini Ana yang baru aja turun dari lantai 2 kaget lihat rumahnya yang udah rame. Orang tua sama kakaknya juga tumben nggak kerja, terus saudaranya juga pada ada di rumahnya. Ana yang nggak tahu apa-apa cuma jalan santai ke arah bundanya yang lagi di ruang TV bareng saudara-saudaranya yang perempuan. Sesampainya di ruang TV, Ana langsung salamin satu-satu saudaranya. Si calon pengantin makin cantik aja, iya. Goda Mita, adik bundanya, ke Ana. Hehe dari dulu emang cantik, Tan, balas Ana pede. Semua yang ada di sana cuma ketawa denger balasan Ana. Ini mau ada acara apa, Bun? Tanya Ana polos ke bundanya. Saudaranya yang ada di sana cuma natap Ana sama bundanya bingung sambil menggerutin dahi. Nanti malam kan mau ada acara pengajian buat pernikahan kamu besok, sayang. Makanya kalau bunda ngomong itu dengerin. Ucap bundanya ke Ana. Jadi semalam bunda ke kamar aku ngomongin itu. Maaf, Ana nggak dengerin bunda soalnya udah ngantuk banget, balas Ana enteng. Tapi seketika dia sadar ada sesuatu yang aneh. Bentar, berarti besok aku nikah dong, Bun? Tanya Ana tiba-tiba ke bundanya. Iya, sayang. Besok kamu nikah, jawab bunda mantap, mantap sampai bikin kepala Ana pusing kayak mau pingsan. Ana POV. Pengajiannya bakal diadain abis Isya, nanti. Tapi sehabis maghrib tadi beberapa orang ada yang udah datang. Nando sama Ira juga datang abis maghrib tadi, sedangkan keluarga Pak Asa udah datang dari sore tadi. Jadi Nando tuh sampai Jakarta semalam, dia kesini sendiri naik kereta. Tadinya dia mau ngajak keluarganya buat datang ke sini, tapi mereka pada nggak bisa karena ini lagi musim liburan jadi Jogja lagi rame-ramenya. Keluarga Nando itu punya usaha di bidang kuliner sama perhotelan. Sekarang aku lagi di kamar sama Ira sama Nando, sengaja aku milih di kamar karena pengajiannya juga belum mulai. Tenang, pintunya aku buka lebar kok. Tadi sore aku juga udah ngobrol lama sama keluarganya Pak Asa, jadi paling nggak papalah kalau sekarang aku tinggal ke kamar sama sahabat-sahabat aku. Ndo, lo nggak takut tidur di rumah itu sendiri? Tanya Ira ke Nando yang sekarang lagi duduk di karpet bawah. Enggak lah, orang dulu aku juga tinggal di situ. Lagian setiap minggu juga ada yang bersihin, jadi nggak bener-bener kosong, balas Nando santai. Oh, gitu. Ira cuma ngangguk-ngangguk aja.
Ra, kamu kok malah ngajak aku sama Ira ke kamar? Kan di depan ada keluarga calon suami kamu, tanya Nando ke aku yang lagi duduk di sampingnya. Biarin, tadi sore aku udah temuin keluarganya, jawabku sambil buka HP. Ya kan gak enak, An, saut Nando lagi. Udah biarin, kamu tenang aja. Iya, kafe emang ada yang bantuin selama kamu di sini. Tanyaku balik ke Nando buat ngalihin pembicaraan. Ada, sepupu-sepupu aku yang masih sekolah kan juga pada libur. Mereka bantu-bantu di kafe, kok, jawab Nando sambil ngemil kue kering yang tadi aku bawa dari dapur. Aku cuma ngangguk-ngangguk, keluarga Nando itu walaupun termasuk keluarga berada tapi mereka nggak malu buat bantu-bantu di usaha keluarga mereka. Contohnya kayak Nando ini. Sejak SMA katanya dia udah sering bantu-bantu di kafe. Dari kecil mereka emang udah dididik buat jadi orang yang rendah hati sama sederhana. Kita sekarang lagi asik cerita-cerita sambil makanin snack yang tadi dikasih bunda, sisa snack buat pengajian nanti katanya. Enaknya kalau lagi ada acara di rumah ya gini, jadi banyak makanan. Hehe, tadi kita abis foto bertiga. Niatnya ini mau aku bikin story di IG. Aku yang duduk di samping Nando langsung buka HP aku sambil sandaran ke dia. Nando yang aku gituin santai-santai aja. Autor POV. Ana yang lagi santai mainin HP sambil sandaran di bahu Nando nggak nyadar kalau kedua sahabatnya sekarang lagi diem-dieman. Ira natap Nando miris, karena dia tahu apa yang lagi dirasain sama Nando sekarang. Nando yang ditatap Ira kayak gitu cuma senyum tipis sambil natap Ana yang lagi mainin HP-nya. Saat mereka bertiga diam, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar Ana. Tok tok tok, Rosiana. Panggil-panggil orang di depan pintu kamar itu. Ana yang sadar kalau ada seseorang yang manggil namanya langsung bangun dari sandarannya, dia jalan ke depan kamar. Ternyata di sana ada Abiasa yang lagi natap datar ke arahnya. Ada apa, Pak? Tanya Ana ke Abiasa sambil natap dia bingung. Kamu disuruh ke ruang keluarga sama orang tua kita, ada yang mau dibahas, ucap Abiasa sambil natap seseorang yang ada di dalam kamar Ana. Oh, iya nanti saya ke sana. Ana membalas ucapan Abiasa santai, terus dia berniat mau balik lagi ke dalam kamar. Tapi Abiasa langsung cegat tangan Ana biar nggak jadi masuk. Mereka udah pada nunggu, Rosiana. Jadi sekarang juga kamu harus ke sana. Perintah Abiasa. Ana cuma mutar bola matanya males, terus dia tarik tangannya yang masih dipegang sama Abiasa. Oke, balas Ana singkat. Dia nengok bentar ke dalam kamarnya. Guys, gue mau ke bawah dulu bentar. Ana ngasih tahu ke Nando sama Ira. Mereka yang dikasih tahu gitu sama Ana cuma ngangguk nggak bersuara. Ana yang udah dapet jawaban dari sahabatnya langsung melenggang ke arah tangga, ninggalin Abiasa yang masih di depan kamarnya. Sepeninggalan Ana, Nando sama Ira diem-diemen sambil maini HP masing-masing. Tapi akhirnya Nando buka suara. Kok sakit ya? Ucap Nando tiba-tiba. Dari dulu kan udah dibilangin, Ndo. Kalau suka tuh bilang aja nggak usah entar-entar. Ira menyahuti ucapan Nando. Aku cuma ngerasa belum pantas aja mau ungkapin perasaanku ke Ana. Cewek kayak Ana tuh nggak pantas buat dijadiin pacar, pantasnya dijadiin istri, jelas Nando sambil natap kosong ke depan. Kalian jangan heran kalau Nando bicaranya pakai aku kamu, karena dia udah lama tinggal di Jogja lagi pula dia juga orang asli Jogja. Terserah, Ndo. Udah terlanjur juga. Lagian gue udah bilangin dari dulu lo nggak pernah nurut, sewot Ira. Dia sekarang lanjut makanin snack yang ada di depan mereka. Ruang keluarga. Ana yang udah sampai di ruang keluarga langsung duduk di samping bundanya. Di sana udah ada orang tua Abiasa sama orang tuanya serta ada beberapa saudara mereka terutama yang perempuan. Ada apa, Bun? Tanya Ana ke bundanya to the point. Itu, Nak Abiasa kan beli cincinnya sendiri jadi dia mau kamu nyobain cincinnya dulu udah pas apa belum, jelas bundanya ke Ana.
Ana cuma ngangguk-ngangguk enteng. Ini nak, cincinnya. Kamu coba dulu, ucap Ima sambil ngasih kotak cincin ke Ana. Ana meraih cincin itu sambil senyum ramah ke mamahnya Abiasa. Dia langsung buka kotak cincin itu, dilihatnya di dalam kotak itu ada sepasang cincin dari emas putih. Motifnya simpel tapi perfect menurut Ana, dia jadi nggak yakin kalau cincin itu yang milik Abiasa. Orang datar kayak Abiasa pasti seleranya jelek, palingan juga mbak-mbak tokonya yang milihin. Dia ambil satu cincin yang ukurannya lebih kecil karena nggak mungkin kalau cincin buat dia yang ukurannya besar, itu pasti buat Abiasa. Dia coba pakai cincinnya di jari manis tangan kirinya, agak kebesaran sih. Agak kebesaran, Bun. Ana nunjukin cincinnya yang ada di tangan kirinya ke bundanya. Ya ampun, Ana, kamu pakainya salah. Harusnya tuh di tangan kanan, ucap bundanya sambil geleng-geleng kepala nggak habis pikir sama anak gadisnya satu ini. Oh, salah ya. Ya maaf, Ana kan belum pernah nikah, balas Ana sambil manyun. Abis itu dia pindahin cincinnya ke jari manis di tangan kanannya. Pas banget, orang-orang yang ada di sana cuma senyum sambil geleng-geleng karena lihat tingkah Ana. Kecuali Abiasa Uang cuma menatap aneh ke arah Ana. Cuma dia perempuan dewasa 20 tahun yang nggak tahu hal sekecil itu. Aku nggak yakin dia bisa jalanin peran dia sebagai istri nanti setelah nikah, batinnya. Ana Pov, acara pengajiannya udah selesai, sekarang tinggal ada keluarga Pak Asa, saudara-saudara aku, sama sahabat aku. Kita lagi ngumpul di ruang keluarga ngobrolin hal nggak penting sama ngabisin snack sisa pengajian tadi. Aku liatin Pak Asa sama Kak Theo dari tadi asik ngobrol berdua, sesekali mereka juga main sama ponakan-ponakan aku. Bodoh amat deng. Sekarang aku duduk jejer bertiga sama Ira sama Nando, kita lagi nyemilin kacang telur buatan Mbak Ina. Enak, Nando kamu di tidur rumah sendiri? Tanya Bunda ke Nando. Enggak, Tan. Nanti ada Pak Yana yang biasa bersih-bersih sama anaknya yang cowok. Aku suruh nemenin, jawab Nando sopan ke Bunda. Bagus kalau gitu, Tante kirain kamu sendirian nggak ada temennya. Tadinya mau Tante suruh tidur di sini aja sama si Theo. Bunda bales ucapan Nando. Udah ada temennya kok, Tan. Hehe, ucap Nando sambil terkekeh. Aku jadi ikutan senyum pas lihat Nando senyum ke Bunda. Aku dulu pernah berharap kalau Nando bisa jadi sahabat sekaligus suami aku, kayak di film TTM itu. Tapi malah dosen aku yang jadi suami aku, nasib aku gini banget ya Allah. Aku yang lagi ngalamunin tentang suami impianku dulu, tiba-tiba tersadar gara-gara keluarga Pak Asa udah mau pamit pulang. Saya sekeluarga pamit dulu. Ucap Om Hadi pamitan ke ayah. Baik, Mas Hadi. Hati-hati di jalan. Dan kamu Nak Asa, istirahat yang cukup buat besok jangan sampai kecapean, balas ayah sekaligus ngasih wejangan ke Pak Asa. Baik, Om, balas Pak Asa singkat. Abis itu dia langsung cium tangan ayah bunda sama om tante aku yang ada di sini. Akhirnya mereka pulang. Aku ikut nganter sampai depan pintu gara-gara bunda sama tante-tante maksa aku buat ikut. Nggak sopan katanya sama keluarga calon suami. Setelah mobil mereka keluar pagar rumah, aku langsung balik ke dalam mau ngajak Ira buat tidur ke kamar. Ira sengaja aku suruh tidur sini buat nemenin aku. Nando sama saudara yang lain juga pamitan pulang karena ini udah jam 10 malam. Bersambung.